Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Sebelumnya, Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Tanpa basa-basi dan berlama-lama lagi, yuk selanjutnya langsung saja kita dengarkan kembali alur cerita kisah Lin Yun dari Donghua Ancient Supremacy. Oh ya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan notifikasi video terbarunya. Bab 2076 Mabuk Saja. Di medan perang yang kacau, Lin Yun membawa pemakaman bunga dan berinisiatif membunuh Zhao Wuji. Dia sangat kuat, rambut panjangnya berkibar tertiup angin, dan dia membiarkan niat membunuhnya merajalela tanpa ada penyembunyian apapun. Kamu ingin membunuhku? Oh, kamu meminta kematianmu sendiri. Zhao Wuji memasang cibiran di wajahnya, sama sekali tidak panik. Ada lebih dari sekedar setengah biksu dari alam Yuan ungu di sampingnya sebagai penjaga. Dia biasanya mendominasi dan kejam, menyinggung banyak orang secara terang-terangan atau terselubung. Orang-orang seperti dia sangat menghargai hidup mereka dan tidak akan pernah menempatkan diri mereka dalam bahaya besar kapanpun. Lin Yun mengamuk sepanjang jalan, dan banyak murid diakon Istana Bulu Hitam mati di bawah pedangnya segera setelah mereka bertemu. Di bawah Semi Santo, tidak ada yang bisa menghalangi pedangnya. Dalam sekejap, sebanyak 20 orang terbunuh oleh pedang Lin Yun, orang-orang yang terbunuh ketakutan, dan tidak ada yang berani menghalangi. Tidak sebentar, Lin Yun berjarak kurang dari 100 meter dari Zhao Wuji, di belakangnya tergeletak mayat dan sungai darah. Zhao Wuji tampak flamboyan dan membiarkan niat membunuh Lin Yun menyerangnya tanpa rasa takut. Suara mendesing. Sebelum Lin Yun bisa mengambil langkah, 4 sosok hitam muncul, ditutupi pakaian dan wajah hitam, dari kepala hingga ekor. Ini adalah prajurit Zhao Wuji yang sudah mati, mereka semua memiliki kultivasi semi suci di alam King Yuan, dan mereka lebih menakutkan daripada para tetua Istana Bulu Hitam. Karena mereka tidak takut mati, selama mereka memberi perintah, mereka tidak akan cemberut meski menghadapi orang kuat di alam suci. 4 gulungan astrologi bermekaran di belakang mereka, seekor ular hitam kuno pecah darinya, dan mereka mengeluarkan belati hitam mereka. Seluruh tubuhnya terbakar dengan api ajaib ungu, seperti mesin pembunuh tanpa emosi, dengan tatapan yang sangat dingin di matanya. Bibir Zhao Wuji mencibir. Dia menaruh harapan besar pada keempat orang ini. Pada saat kritis, keempat orang ini bisa menghancurkan dirinya sendiri kapan saja. Ini adalah kemampuan eksekusi yang tidak terbayangkan oleh orang biasa. Penghancuran diri dari 1,5 orang suci sudah cukup untuk melukai tubuh Ye Qingtian dalam sekejap. Jika 4,5 orang suci menghancurkan diri sendiri pada saat yang sama, tidak peduli apakah dia seorang keajaiban ribuan tahun, tubuhnya akan hancur dan tulangnya akan patah, dan dia akan mati tanpa tempat untuk dikuburkan. Selain itu, keempat orang ini memiliki jurus membunuh yang unik, mereka semua adalah orang-orang kejam yang berjuang untuk hidup mereka dilahirkan untuk membunuh. Ini adalah medan perang yang kacau balau. Sekte Pedang dan Istana Bulu Hitam bertarung dengan gila-gilaan, dan masing-masing mengalami nasib sebagai Half Saint Tianyuan. Ini adalah pertarungan Half Saint yang sangat jarang terjadi. Dalam jarak 1000 mil, langit dan bumi berubah, segala macam pemandangan mengerikan muncul satu demi satu, dan semua orang di kejauhan ketakutan. Zhao Wuji tetap tenang, membiarkan angin kencang meniup rambut panjangnya, memperlihatkan wajahnya yang tegas dan serius, dengan ekspresi arogan dan sulit diatur di alisnya. Dengan deru angin di telinganya, suara pembunuhan dari segala arah, dan serangan tiba-tiba dari musuh yang kuat tidak jauh dari sana, Zhao Wuji mencibir, seolah memprovokasi, dan dengan tenang mengeluarkan segelas anggur dari lengan bajunya. Segera, seorang pelayan pedang maju dan mengisinya dengan anggur berkualitas. Bertarunglah denganku. Aku akan membunuhmu seperti anjing. Zhao Wuji meminum semuanya dalam satu tegukan dan tidak menyembunyikan suaranya, dengan sengaja membiarkan Lin Yun mendengarnya. Dia tidak takut sama sekali, dia hanya gila. Dia memiliki keyakinan penuh pada 4 semi suci. Harus dikatakan bahwa keempat prajurit kematian semi Sein memang sangat kuat, dan Lin Yun menyadari aura yang tidak biasa segera setelah mereka menghadapinya. Ketika segel kuno mekar di mata keempat orang pada saat yang sama, aura pembunuh melonjak ke langit, dan aura jahat yang menakutkan menyebar seketika. Cibiran di sudut mulut Zhao Wuji menjadi semakin dingin. Sosok di kedua sisi berpotongan, dan saat kilatan cahaya melintas, 4 kepala terbang keluar pada saat bersamaan. Dengan satu pedang, langit naik ke tanah dan cahaya bersinar. Itulah awal dari kekacauan, awal dari reinkarnasi, cahaya pertama yang lahir antara langit dan bumi. Dengan satu pedang, dia membunuh 4 orang suci, dan kepala berputar-putar, langkah kaki Lin Yun tidak berhenti sama sekali.
Ini adalah momen yang cerah. Gu Zijing dan Jiang Yunting merasa kulit kepala mereka mati rasa. Mereka sudah lama mendengar bahwa Ye Qingtian di kota 6 orang suci adalah setengah orang suci yang dibunuh dengan pedang ini. Awalnya, beberapa orang sangat menyesal karena mereka tidak melihat pedang ini di konferensi pedang terkenal. Sekarang mereka melihatnya, mereka akhirnya mengerti mengapa Ye Qingtian tidak menggunakan pedang ini. Dia juga tahu bahwa apa yang dia katakan di awal adalah benar, jika dia tidak ingin membunuh Feng Xiaoyu, dia akan dengan mudah mengalahkannya. Sesaat yang cerah, wajah Zhao Wuji langsung memucat, dan tangan yang memegang gelas anggur terus gemetar tertiup angin. Sudut mulutnya bergerak-gerak dan pipinya sedikit bergetar. Sial, rumor itu ternyata benar. Memang ada pedang seperti itu. Tuan muda, ayo pergi dulu. Saya akan menghentikannya. Wajah setengah suci alam Ziyuan di sebelahnya sedikit berubah, dan dia dengan cepat mencoba membujuknya. Aku tidak akan pergi. Apakah aku takut padanya? Tian Yuan, bunuh orang ini untukku, aku ingin dia membawa pedang di punggungnya. Wajah Zhao Wuji muram dan keras kepala. Dia menyebut nama alam Ziyuan setengah suci dan mengertakkan gigi. Semi Sein Tian Yuan memiliki ekspresi ketidakberdayaan di wajahnya. Pada saat ini, dia tidak bisa tidak berpikir terlalu banyak. Lin Yun telah benar-benar membunuhnya. Sosoknya sedikit bergoyang, riak samar muncul di kehampaan, dan aturan jalan suci tetap ada di sekelilingnya. Gumpalan energi suci ungu naik perlahan, dan dia berdiri melayang di udara. Aturan jalan suci diringkas menjadi bunga ungu. Dia riang dan luas seperti orang suci. Dia juga seorang setengah biksu di alam Yuan ungu. Orang ini jauh lebih baik daripada Feng Xiaoyu. Auranya yang tenang dan tak terpatahkan membuat semua aura di dunia berkumpul padanya. Bawakan meja dan bawakan anggur. Hari ini, tuan muda ini harus melihat kepalanya jatuh ke tanah. Zhao Wuji meraung dengan marah, dan ketiga pelayan pedang itu tidak berani mengatakan apapun. Mereka melangkah maju dan dengan cepat mengeluarkan meja dan kursi yang indah. Zhao Wuji bersandar di kursi, sementara tiga pelayan pedang harimau, macan tutul, anjing dan anjing gemetar, kaki dan kaki mereka gemetar. Mereka tidak dapat membayangkan bahwa Lin Yun, yang mereka sapa sebelumnya di dojo, bisa begitu menakutkan. Jauh di lubuk hati, mereka sama sekali tidak ingin tinggal di sini, tetapi jika Zhao Wuji bersikeras untuk pergi, mereka tidak akan berani melarikan diri terlebih dahulu. Tuangkan anggurnya. Zhao Wuji tidak peduli, anggur membentuk garis lurus di depannya, dan dia mengisi gelasnya sedikit demi sedikit. Dia menatap lurus ke arah setengah biksu keras surgawi yang sedang berhadapan dengan Lin Yun. Yang mulia memang seorang pendekar pedang yang jarang terlihat dalam 500 tahun. Sayang sekali membunuh Anda. Sayang sekali Anda masih harus mati. Saya tersinggung. Setengah biksu keras surgawi tidak menyia-nyiakan waktu, ia segera memanggil sebuah pedang suci, dan aturan-aturan jalan suci tetap ada di dalamnya, lalu ia mengangkat tangannya dan menikamnya. Ledakan. Saat pedang ditusukkan, udara meledak seperti longsoran salju. Kemanapun cahaya pedang lewat, siapapun yang menghalangi jalannya tidak akan terkalahkan. Pedang ini sangat terampil tetapi tidak terampil, menggunakan kekuatan untuk membuat orang kewalahan, tidak memiliki trik, tetapi lebih baik daripada ribuan teknik pedang di alam nirwana. Setengah biksu Tian Yuan sangat pintar. Dia tidak mempermainkan Lin Yun. Dia hanya kejam. Bagus. Ketika Zhao Wuji melihat adegan ini, dia tidak bisa menahan tawa, dan mengulurkan tangan untuk mengambil cangkir di atas meja. Lin Yun mengaktifkan Burial Flower Double Star Yao, mengangkat pedangnya untuk memblokir pedang lawan, dan memutarnya sedikit. Kedua tubuh itu tampak bergeser dan berpindah tempat, dan mereka berpapasan. Lin Yun langsung terlempar, bahkan tanpa memegang pedangnya. Dia berbalik lagi dan mendarat dengan ringan di atas meja di depan Zhao Wuji. Dia mengulurkan tangannya untuk mengambil gelas wine yang baru saja diisi di depan Zhao Wuji, mengangkat kepalanya dan meminumnya dalam satu tegukan. Zhao Wuji tercengang di tempat, dan mengira dia terpesona. Tuan kecil. Setengah petapa Tian Yuan terkejut, dan kemudian dia menyadari bahwa bukan karena Ye Qingtian tidak dapat memblokir pedang ini, dia menggunakan jangkrik emas ini untuk melarikan diri dari cangkangnya dan mendapatkan sesuatu yang lain. Mengetahui bahwa dia telah ditipu, Tian Yuan yang setengah bijak sangat marah dan ingin segera membantu Zhao Wuji, tetapi dia hanya bergerak. Pedang Lin Yun, yang terlempar, sepertinya dipegang oleh seseorang. Kedua lampu itu mekar dan menampilkan keterampilan pedang yang sangat indah, langsung menyeretnya ke bawah. Ini pemakaman bunga. Anggur yang enak, sebenarnya api 1000 tahun. Saya sudah bertahun-tahun tidak meminum anggur ini.
Lin Yun bermain dengan gelas anggur dan menatap Zhao Wuji yang berada di dekatnya dengan senyuman di wajahnya. Berlari. Ketiga pelayan pedang itu begitu ketakutan sehingga mereka berbalik dan ingin melarikan diri tanpa mempedulikan persahabatan antara tuan dan pelayan. Lin Yun menunjuk seperti pedang, dan dalam sekejap mata ada 3 pedang, masing-masing pedang mengenai bagian tengah alisnya. Sebelum ketiga pelayan pedang itu bisa berbalik, ada lubang di dahi mereka dan mereka jatuh ke tanah dengan putus asa. Zhao Wuji terbangun dengan kaget, duduk di kursi yang indah seolah-olah ditusuk jarum, tidak berani bergerak sama sekali. Brengsek. Wajahnya pucat, dan 5 jari yang memegang sandaran tangan terpatri dalam di dalamnya. Tidak mungkin untuk memohon belas kasihan. Tidak ada kata memohon belas kasihan dalam kamus Zhao Wuji. Dia hanya mempertaruhkan nyawanya dan berkata dengan dingin, bunuh aku jika kamu berani. Mari kita lihat apakah 11 tempat suci ilmu pedang akan membiarkanmu pergi. Pergi. Lin Yunli mengabaikannya, memegang gelas anggur di tangan kanannya, dan langsung meninjunya. Ledakan. Dengan pukulan ini, didukung oleh bintang pedang kembar Lin Yun, Zhao Wuji dan kursinya semuanya menjadi terak, tepatnya, tidak ada sampah yang tersisa. Setengah biksu King Yuan tidak berani menjadi sombong di depan Lin Yun, yang memberinya keberanian untuk menjadi sombong di depan Lin Yun ketika ia masih berada di tahap nirwana 9 Yuan. Tuan kecil. Setengah biksu Tian Yuan tertegun karena terkejut, 5 petir menyambar pikirannya, Zhao Wuji sudah mati. Bagaimana ini mungkin, bagaimana dia bisa begitu berani? Ye King Tian, kamu telah menyebabkan bencana besar, kamu. Semi Sein Tian Yuan sangat marah dan hendak memarahinya. Sebuah teriakan menggelegar memotong kata-katanya. Anjing tua, maju dan bertarung. Jika kamu bisa meninggalkan seluruh tubuh, aku kalah. Lin Yun memanggil bunga penguburan, memegang pedang di satu tangan dan botol anggur di tangan lainnya, dengan pedang diarahkan ke monyet setengah suci. Orang-orang yang melihat keberanian seperti itu terkejut. Sebelum orang-orang di Istana Bulu Hitam bisa marah, Ye King Tian memimpin. Untuk sesaat, semua orang bingung dan tidak percaya bahwa Zhao Wuji benar-benar mati. Half Sein Tian Yuan tertegun sejenak, lalu terbangun, dan tiba-tiba menjadi marah, kamu sedang mencari kematian. Dia belum pernah dipermalukan sebelumnya, bukan saja si pembunuh tidak melarikan diri, malah memanggilnya anjing tua dan menggulingkannya hingga mati. Bahkan seorang manusia pun tidak dapat menanggungnya, apalagi dia masih seorang setengah biksu di alam Yuan ungu. Tanpa memikirkannya, Half Sein Tian Yuan bergegas menuju meja anggur. Bagus sekali. Lin Yun mengambil termos berisi api 1000 tahun, mengangkat kepalanya dan menyesapnya, dan menghadapnya langsung dengan pemakaman bunga di tangan. Di meja anggur kecil, pertempuran mengejutkan terjadi dalam sekejap. Saat Tian Yuan Half Sein datang ke meja, dia menyesalinya. Dia merasa pedang di tangannya benar-benar tertancap, seolah-olah dia berada di sungai yang mengalir deras, benar-benar terjebak dalam konsepsi artistik lawan. Keuntungan Zi Yuan Half Sein tidak tersedia sama sekali. Mainkan. Liu Yun tidak berjuang untuk menjadi yang pertama. Tapi Lin Yun tidak bisa berhenti tertawa, cahaya pedang itu seanggun peri, bagian kedua pedang ilahi kunang-kunang benar-benar berubah di tangannya. Pada saat ini, dia sepertinya dirasuki oleh Yu Qingfeng, dengan sikap kaisar pedang terkuat yang tak terkalahkan dalam 3000 tahun. Pada saat ini, mitos datang, dan dia adalah kaisar pedang Yu Qingfeng, tetapi dia memiliki sedikit kebanggaan muda dan sombong. Setelah mabuk, langit tidak lagi berada di dalam air, dan perahu dipenuhi dengan mimpi jernih yang membanjiri bintang-bintang. Siapa tahu hatiku seperti bulan, dan siapa yang tertawa adalah orang yang ada di lukisan itu. Anggur yang enak. Anggur yang enak. Hahaha. Lin Yun menjadi gila. Dia tampak benar-benar mabuk. Dia terus menunjukkan rahasia lengkap 13 pedang kunang-kunang terlepas dari situasinya. Bahkan jika jalan suci lawan memaksa terobosan, Lin Yun tetap melawan. Jika dia menyakitiku 1 poin, aku akan memberinya 10 kali lipat. Bertarung saja. Teruslah minum, teruslah berjuang. Cahaya pedang menstimulasi darah, dan darah mengalir deras. Keduanya dibutakan oleh pembunuhan, dan tubuh mereka berlumuran darah. Mereka tidak bisa membedakan apakah itu milik mereka sendiri atau milik lawan. Setengah biksu Tian Yuan panik. Ia merasa pihak lain sudah gila dan sangat putus asa untuk menyelamatkan nyawanya, namun ia tetap menginginkan nyawanya. Ia menyerah dan berusaha sekuat tenaga untuk meninggalkan meja ini. Hahaha, jangan pergi, dan terima serangan lagi dariku. Lin Yun tidak bisa berhenti tertawa, dia sangat liar sehingga dia bahkan tidak bisa berdiri, dia benar-benar mabuk, tetapi semakin dia mabuk, semakin keras pedangnya. Ketajaman matanya tampak seperti berdarah.
Lin Yun benar-benar mabuk, dan dia melampiaskan semua penindasan dan kemarahannya dalam pertempuran ini. Dia tidak tahu apakah dia menyeretnya untuk menggunakan 13 pedang kunang-kunang sendirian, atau apakah dia mengambil inisiatif untuk menggunakan 13 pedang kunang-kunang. Atau mungkin Yu Qingfeng benar-benar kesurupan, dan bukan air yang mengalir yang bersaing memperebutkan tempat pertama, melainkan air yang mengalir. 13 pedang, satu pedang lebih gila dari yang lain, dan masing-masing pedang lebih kuat dari yang lain, ombaknya bergulung-gulung. Saat pedang terakhir digunakan, duel mengejutkan yang secepat kilat dan sekuat badai dahsyat itu akhirnya terhenti. Keduanya memiliki rambut acak-acakan dan berlumuran darah. Satu-satunya perbedaan adalah wajah setengah suci Tian Yuan pucat, sementara Lin Yun memegang gelas anggur dan pemakaman bunga, matanya berbinar. Kamu kalah. Lin Yun menyeringai dengan darah di wajahnya. Kau memang orang gila. Setengah biksu Tian Yuan mengertakkan gigi. Kamu tidak bisa hidup tanpa menjadi gila, dan kamu tidak bisa hidup tanpa menjadi romantis. Jika kamu kalah, keluar dari sini. Lin Yun tersenyum seperti iblis, setengah mabuk dan setengah gila, dia menjentikkan pergelangan tangannya, pemakaman bunga bergetar, dan cahaya pedang begitu mendominasi sehingga dia mengusir Tian Yuan yang setengah bijak. Ledakan. Saat setengah biksu Tian Yuan meninggalkan meja arak, maka tubuhnya yang sudah dipenuhi bekas pedang, langsung hancur dan meledak berkeping-keping. Saya menang. Lin Yun menyeringai, dan semua orang yang memandangnya tidak bisa menahan nafas. Tapi ini belum berakhir. Tidak ada yang menyangka bahwa Lin Yun, yang baru saja membunuh setengah suci dari alam Yuan ungu, mengangkat kepalanya dan meminum api 1000 tahun di dalam panci, lalu duduk bersila dengan tangan di lutut kiri dan kanan. Ledakan. Dalam sekejap, cahaya keemasan meledak, dan langit dipenuhi bunga. Tingkat budidayanya langsung menembus belenggu nirwana 8 Yuan dan mencapai kondisi nirwana 9 Yuan. Bab 2077 dia ada di sini. 9 Yuan nirwana. Setelah Lin Yun memenggal kepala Tian Yuan yang setengah bijak, saat dia duduk, dia langsung menerobos belenggu 8 Yuan nirvana. Sebelum semua orang bisa terbangun dari kematian setengah Sein Tian Yuan, pemandangan ini kembali mengejutkan mereka. Sebelum perang usai, ia berani menyerang nirwana di depan umum, bukankah mungkin Ye Qingtian benar-benar mabuk malam ini? Orang ini sungguh gila, bahkan setengah biksu dari alam Yuan ungu telah menjadi batu loncatannya. Terlalu berlebihan. Dengan hidup dan mati yang masih belum pasti, dia justru memilih menerobos belenggu di depan umum. Hatinya sungguh luar biasa. Semua orang sangat terkejut, tetapi mereka benar-benar tidak bisa berkata banyak karena mereka mati rasa oleh penampilan gila Ye Qingtian. Ledakan. Ada cahaya keemasan di atas meja anggur, dan energi nirwana yang ganas memenuhi tubuh Lin Yun, dan kemudian keluar dari pori-porinya. Dia bermandikan cahaya keemasan, dan luka yang dideritanya pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Lin Yun merasa pusing. Energi api 1000 tahun telah kembali sepenuhnya. Dia tidak merasakan kelegaan seperti biasanya setelah melepaskan belenggu. Saya hanya merasa jiwa saya melayang di udara, seluruh dunia terdistorsi, dan ketika saya melakukan latihan dengan mata tertutup, ada banyak gambaran ilusi yang muncul di pikiran saya. Burung bangau, dewa, api, dan burung phoenix, realitas dan ilusi hidup berdampingan, dan energi anggur dan nirwana melonjak ke atas pada saat yang bersamaan. Perasaan ini begitu misterius sehingga setelah Lin Yun melepaskan belenggu, dia tidak mau bangun. Dia masih ingin terburu-buru. Dia ingin mencapai alam tertinggi legendaris, nirwana 10 Yuan. Pertarungan dengan setengah biksu Tian Yuan adalah saat di mana Lin Yun benar-benar melepaskan kekuatan tempurnya, dan itu juga merupakan pertarungan yang paling menyenangkan di konferensi pedang terkenal. Tampaknya dia memiliki keuntungan dari awal hingga akhir, tetapi kenyataannya dia berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Suatu ketika Tian Yue yang setengah bijak melepaskan diri dari pedang-pedang ilahi kunang-kunang. Jika dia memilih untuk melawan Lin Yun dari jarak jauh dan menggunakan aturan jalan suci untuk menghadapinya secara langsung, Lin Yun pasti akan kalah. Tapi bagaimanapun juga, dia memenangkan taruhannya. Setelah dia bangkit, setengah Sein Tian Yuan juga bangkit dan melakukan gerakan pedangnya, menyia-nyiakan keunggulannya. Meski begitu, kemenangan Lin Yun cukup berbahaya, dan luka yang diterimanya tidak ringan. Jika dia tenang sekarang, Lin Yun pasti tidak boleh terus dipromosikan, tetapi sebelum mabuknya mereda, Lin Yun memanfaatkan situasi tersebut dan bertaruh. Pemakaman bunga. Lin Yun diam-diam berpikir, dan pemakaman bunga di tangannya segera terbang dan berubah menjadi cahaya redup yang mengelilingi meja anggur untuk melindunginya. Mengapa momentumnya masih meningkat?
Jiang Yunting sedikit mengernyit, dengan ekspresi keraguan di matanya. Ekspresi Gu Zijing terus berubah, dan kemudian dia memikirkan beberapa kemungkinan, dan berkata dengan suara tanpa suara, bukankah dia mencoba mencapai alam tertinggi? Jiang Yunting tiba-tiba kehilangan warna dan pupil matanya menyusut tajam, ini sangat gila. Bahkan dalam keadaan normal, sulit untuk berhasil menyerang 10 Yuan Nirwana. Sebenarnya, ia langsung menyerang 10 Yuan Nirwana di medan perang. Gu Zijing berkata, setelah dia gagal, meridiannya akan rusak dan budidayanya akan menurun, atau dia akan mati di tempat atau menjadi orang yang tidak berguna. Yang paling penting adalah dia baru saja dipromosikan ke 9 Yuan Nirwana, dan latar belakang dan akumulasinya sama sekali tidak mencukupi. Ledakan. Begitu dia selesai berbicara, tubuh Lin Yun mekar dengan sinar cahaya yang terang, sinar cahaya itu panjangnya ribuan kaki dan keluar darinya, pemandangan ini terlihat sangat indah. Ya dewa, fondasi yang sangat kuat. Berapa banyak energi nirwana yang telah dikumpulkan Ye Qingtian di alam nirwana malam ini? Itu terlalu berlebihan, sinar cahaya ribuan kaki. Pantas saja dia begitu percaya diri. Sepertinya dia telah memperoleh banyak manfaat dari pertarungan melawan setengah biksu Tian Yuan. Istana Bulu Hitam akan sangat marah sekarang. Ada banyak diskusi dari semua pihak, dan mereka semua terkejut dengan pemandangan ini, dan ekspresi mereka terlihat sangat terkejut. Istana Bulu Hitam ingin mencuri pedang suci tertinggi, tapi pada akhirnya, itu hanya membuang-buang uang. Tidak hanya mereka memasukkan Semi-Sein ke dalamnya, tapi mereka juga kehilangan pasukan dan menggunakannya sebagai batu loncatan untuk Lin Yun. Sialan, kembalilah dan bunuh anak itu. Para setengah biksu dari alam Tianyuan yang sedang bertarung melawan Makikawa semuanya tercengang dan seketika menjadi sangat marah. Tapi bagaimana Ma Kuan, Jianzong dan lainnya bisa membiarkan dia sukses? Lin Yun ada di sini, dan Jianzong ada di sini. Lin Yun Qiang, Jianzong Qiang. Bao Lin Yun adalah sekte Bao Jian, dan semua orang berbagi suka dan duka, dan telah bersama sejak lama dalam hidup dan mati. Lin Yun adalah masa depan Jianzong. Sekelompok orang yang diblokir langsung geram. Berapa lama kamu akan menonton pertunjukannya? Apakah kamu benar-benar ingin dia berhasil mencapai nirwana 10 Yuan? Orang tua itu tampak marah dan meraung ke arah orang-orang dari Villa Yanyu, Sekte Xiaoyun, dan Gunung Suyuejian yang bergegas di belakang. Setengah orang suci Tianyuan yang dipimpin oleh 3 keluarga saling memandang dengan bingung. Mereka semua takut dengan ketajaman Lin Yun sebelumnya, jadi mereka belum mengambil tindakan. Setelah Lin Yun membunuh Zhao Wuji dan setengah orang suci dari alam Yuan Ungu, dia bahkan lebih takut untuk mengambil tindakan. Sekarang mereka melihat Lin Yun akan mencapai 10 Yuan Nirwana, semua orang bahkan lebih terkejut dan tidak tahu harus berbuat apa. Pro dan kontra terus-menerus dipertimbangkan dalam pikiran saya, yang bisa dikatakan sangat membingungkan. Ayo kita lakukan. Kita sudah mencapai titik ini. Jika kita masih tidak bisa meraih pedang suci tertinggi, kerugiannya akan terlalu besar. Zhao Wuji sudah mati. Jika kita tidak mengambil tindakan, Istana Bulu Hitam pasti akan membuat kita marah. Ayo lakukan. Ketiga tempat suci Kendo mengambil keputusan, dan segera melambaikan tangan, dan 10 sosok bergegas menuju mereka. Kecuali setengah orang suci di alam Tianyuan masing-masing yang tidak mengambil tindakan, hampir semua setengah orang suci mengambil tindakan. Sedangkan di Aken di bawah setengah orang suci, mereka tidak membiarkan mereka mati. Mereka datang dengan sangat cepat, dan dalam beberapa kedipan mereka bergegas ratusan kaki di depan Lin Yun. Pedang yang sangat kuat. Ekspresi mereka serius, dan mereka semua menghirup udara dingin. Hanya dari jarak sedekat itu dia menyadari betapa menakutkannya kekuatan pedang Lin Yun. 2 bintang pedang matahari bulan dan matahari berdiri melayang di langit, 36 galaksi mengelilinginya ke segala arah, dan garis-garis cahaya setinggi ribuan kaki melonjak di langit seperti kain yang tertinggal. Bahkan seorang setengah biksu di alam Yuan Ungu pun merasa mati rasa ketika dihadapkan dengan kekuatan pedang seperti itu. Mereka dapat dengan mudah membunuh Lin Yun, tetapi dengan cara yang sama, kekuatan pedang seperti itu juga dapat melukai mereka dengan parah. Kecuali seseorang menguasai aturan jalan suci 3000 jalan, tidak ada jaminan bahwa aturan jalan suci dari jalan kecil biasa dapat menahan kekuatan pedang tersebut. Niat pedang galaksi sendiri begitu kuat sehingga tidak dapat dengan mudah dikuasai bahkan oleh para ahli Sein Realm, apalagi para ahli Semi-Sein. Ini tidak ada hubungannya dengan kultivasi, tapi ada hubungannya dengan bakat ilmu pedang. Beberapa orang sedikit mengernyit dan tidak berani melangkah maju dengan mudah untuk sementara waktu, takut Lin Yunyu akan terbunuh dan jaringnya akan putus, dan mereka akan mati bersama.
Cobalah dia. Seorang lelaki tua bermandikan cahaya ungu berkata dengan wajah dingin. Suara mendesing. Tiba-tiba, 7 sosok Qian bergegas menuju Lin Yun di atas meja anggur. Fiuh. Tapi saat beberapa orang mengangkat tangan, ada raksasa terbang-terbang ke arah mereka, tapi itu seperti perpaduan jantung pedang dari pemakaman bunga dan menghilang dalam sekejap. Kilatan. Mereka terkejut, tapi niat membunuh mereka tidak berkurang. Tapi Burial Flower mengikutinya seperti bayangan. Ini berlebihan. Pedang menjadi lebih cepat tanpa pemiliknya mengendalikannya. Untuk sesaat, langit dipenuhi bayangan pedang, dan Lin Yun sepertinya memiliki ribuan pedang terbang di sekelilingnya. Mereka yang melihatnya terpesona, dan sulit untuk mengatakan apakah itu benar atau salah, tapi kenyataannya, setiap bayangan pedang itu nyata. Ini adalah sisa gambar yang tertinggal karena bunganya terkubur terlalu cepat. Langsung saja. Beberapa orang saling memandang dan masing-masing mengambil tindakan, berharap bisa langsung menghempaskan bayangan pedang di depan mereka. Mengaum. 3.000 bayangan pedang bergabung, langsung meletus dengan raungan naga, dan terkondensasi menjadi jiwa pedang naga Azure yang lengkap. Tulang naga terkondensasi dari pedang, tubuh naga dan darah naga dicurahkan dari 36 galaksi, dan mata naga penuh dengan cahaya ilahi, yaitu cahaya dari 2 sinar yang mengubur bunga. Ledakan. 7 sosok itu masing-masing memuntahkan darah, wajah mereka pucat, dan mereka mundur lebih dari 10 langkah sebelum bisa berdiri teguh. Bagaimana bisa? 7,5 orang suci di alam King Yuan semuanya terkejut. 3,5 orang suci di alam Zi Yuan yang berdiri tak bergerak melihat beberapa petunjuk. Dalam jarak 100 kaki, itulah jangkauan hati pedang naga Azure miliknya. Jantung pedang hanya bisa menyatu dengan pedang. Ada juga 36 berkah galaksi. Itu tidak boleh diremehkan. Hal yang paling mengerikan adalah Tian Wei. Dia menyerang 10 Yuan Nirvana dan bersaing dengan langit. Begitu kita masuk, itu sama saja dengan terpengaruh. Sial, kenapa anak ini begitu sulit dihadapi? Mereka mengerutkan kening, mengumpat pelan, dan wajah mereka terlihat sangat tidak sabar dan sedikit tidak sabar. Dia jelas hanya seorang junior, tetapi ketika dia akan mencapai 10 Yuan Nirwana, tidak banyak yang bisa dia lakukan untuk melawannya. Ini sangat membuat frustrasi dan merupakan tamparan di wajah. Namun jika dipikir-pikir lebih dalam, beberapa orang merasa gemetar dan kulit kepala mati rasa. Ini karena dia belum membuka matanya apa yang akan terjadi jika Ye Qingtian membuka matanya. Lakukan, bunuh dia langsung dari jarak 100 kaki. 3 semi-sein dari alam Yuan ungu masing-masing berdiri di udara. Energi suci ungu bermekaran di tubuh mereka, dan bunga-bunga kecil melayang di sekitar mereka. Ia dibentuk oleh kaidah-kaidah jalan suci, dan mengandung misteri langit dan bumi. Meski merupakan kaidah jalan kecil, namun juga memiliki beberapa aspek yang menakutkan. Setidaknya untuk alam nirwana, ia memiliki sifat mematikan yang sangat mengerikan. Membunuh. Mereka bertiga mengambil tindakan pada saat yang sama. Di bawah berkah aturan jalan suci, Ki Suci Yuan ungu mengamuk dan melepaskan 3 gerakan pembunuhan yang mengerikan. Ini adalah seni bela diri tingkat hantu, dan di bawah pengaruh energi suci, ia menciptakan penglihatan yang menghancurkan bumi. Lin Yun di meja anggur dengan gugup mencoba mencapai 10 Yuan Nirwana. Sulit. Ibarat mengetuk langit, setiap benturannya seperti melesat ke langit di dasar tebing, saat menghantam awan, ia terguncang dengan keras ke belakang, dan kepalanya memar dan berdarah. Dia tidak tahu berapa kali dia gagal, dan setiap kali dia gagal, dia akan dikejutkan dengan rasa sakit yang hebat di tubuhnya. Itu masih terlalu enggan. Hambatan Nirwana 10 Yuan jauh lebih sulit dari yang dibayangkan Lin Yun. Ketika 3,5 orang suci dari alam Yuan ungu mengambil tindakan, dia segera merasakan aura yang sangat berbahaya. Ledakan. 7 aura yang lebih kuat meledak, dan 7,5 biksu dari alam King Yuan juga mengambil tindakan. Mereka bangkit di langit, berdiri di belakang 3,5 biksu dari alam Ziyuan, juga bersiap untuk gerakan membunuh mereka. Awalnya situasi yang menyedihkan, tapi sekarang sepertinya jalan buntu. Pengadilan kematian. Lin Yun mendengus dalam hatinya, tetapi saat dia hendak membuka matanya, sosok ungu jatuh dari langit. Aura kaisar jatuh, seperti air terjun ungu, dan orang tersebut mendarat di tepi Lin Yun Baizang. Pedang di tangan kirinya belum terhunus, jadi dia hanya mengangkat tangan kirinya dengan pedang di depan. Ledakan. 3,5 biksu dari alam Yuan ungu sangat terkejut hingga mereka memuntahkan darah dan terbang di tempat, dengan sorot mata yang sangat terkejut. Fiuh. Ketika dia menghunuskan pedangnya, sebuah busur energi pedang yang terang meletus, dan 7 orang setengah suci di alam King Yuan dibantai.
Energi suci pelindung tubuh di tubuh mereka sepertinya terbuat dari kertas di bawah cahaya pedang ini, dan mereka rentan terhadap satu pukulan. Cahaya pedang menghantam dada mereka, membuka luka yang begitu dalam hingga tulangnya terlihat, dan darah terus berceceran. Siapa yang berani melangkah maju? Leng Ruoshuang datang, dengan tatapan tajam di alisnya, dan dengan teriakan dingin, 3,5 orang suci alam Yuan ungu yang mendapat intimidasi dari Kaisar mundur beberapa langkah. Ye Ziling, yang awalnya cukup putus asa, kini melihat wajah pengunjung itu dengan jelas, dan alisnya sedikit terangkat. Dia tahu bahwa Lin Yun aman dan orang itu ada di sini. Bab 2078 Patah Hati. Adegan yang tiba-tiba itu membuat banyak orang sangat terkejut. Orang misterius ini mengenakan pakaian ungu, dengan rambut panjang seperti air terjun, mata dingin dan bangga, serta pedang tajam. Hal yang paling menakutkan adalah ada jejak kekuatan kekaisaran yang tersembunyi di dalam cahaya pedangnya, itu adalah kekuatan kaisar, dan rambut panjangnya yang tergerai mekar dengan kilau samar. Hanya dengan satu serangan pedang, 7,5 biksu dari alam King Yuan terluka parah, dan 3,5 biksu dari alam Zi Yuan terhalang. Dia begitu ketakutan dengan teriakan keras itu sehingga dia tidak berani melangkah maju. Ini adalah wanita berwajah oval yang mengenakan gaun panjang berwarna ungu, dengan alis yang indah, kulit seperti krem, dan tatapan yang bersinar. Dia memegang pedang suci di tangannya, dengan liontin tergantung di pinggangnya. Di lengan yang memegang pedang ada gelang es Phoenix ungu. Di bawah roknya terdapat kaki ramping dan sepasang sepatu bot kecil bersulam pola awan ungu dan emas. Dia memiliki wajah tanpa ekspresi, sedingin es, dan memiliki temperamen luhur yang membuat orang takut untuk mendekatinya sekilas. Dari mana asal gadis ini? Dia berani menghentikan aliansi pedang melakukan tugasnya. Tahukah kamu identitas kami? 3,5 biksu dari alam Yuan ungu merasa bahwa wanita ini tidak mudah untuk dihadapi dan latar belakangnya sangat luar biasa, sehingga mereka segera memberitahu asal-usul mereka. Gulungan. Wanita berbaju ungu itu menatap ke arah 3,5 biksu di alam Yuan ungu, bibir merahnya sedikit terbuka, dan ia tidak bersikap sopan sama sekali. Pengadilan kematian. Kamu masih muda, kamu tidak memiliki rasa hormat apapun, kamu menyakiti Half Sein aliansi pedangku, dan kamu berani berbicara kasar. 3,5 biksu dari alam Yuan ungu sangat marah, dengan kemarahan di mata mereka, dan mereka secara bersamaan menyerang wanita berpakaian ungu itu. Ledakan. Wanita berpakaian ungu juga memancarkan cahaya suci ungu. Menghadapi tekanan dari 3,5 orang suci alam Yuan ungu, tidak hanya dia tidak ditekan, tetapi dia membuat lawannya sangat tidak nyaman. Bunga jalan raya. Pupil mata beberapa orang menyusut tajam, dan mereka tiba-tiba terkejut. 3.000 jalan dan jalan tanpa akhir. Jalan tinggi sulit dibangun, tetapi jalan kecil mudah dibangun. Tingkat kultivasi yang sama di alam Yuan ungu, tetapi dengan tingkat aturan Dao Suci yang berbeda, akan menyebabkan perbedaan kekuatan yang sangat besar. Ada banyak sekali jalan setapak di dunia ini, dan selama Anda pandai mengamati dan memiliki cukup waktu, Anda akan selalu menemukan 4 atau 5. Tapi jalannya sama, masing-masing dari 3.000 jalan itu sama sulitnya dengan mendaki ke langit, untuk mencapai kesuksesan membutuhkan bakat yang sangat tinggi. Tapi itu belum berakhir. 3,5 orang suci di alam Yuan ungu merasa ngeri saat mengetahui bahwa pihak lain hanya menunjukkan semacam aturan Tao. Hanya ada satu bunga jalan yang bermekaran, menakutkan dan membuat kulit kepala mati rasa. Ini menunjukkan bahwa apa yang dia lihat di depannya tentang aturan Dao suci mungkin hanyalah puncak gunung es, dan mungkin itu adalah aturan Dao terlemahnya. Beberapa orang berkeringat di dahi, wajah mereka pucat, dan hati mereka ketakutan, mereka semua sangat ingin tahu tentang siapa wanita ini. Mereka ingin mundur, tetapi tidak dapat melepaskan diri dari harimau, mereka ingin maju, tetapi dengan mudah dihentikan oleh satu orang dan satu pedang. Tak hanya mereka, semua penonton pun penasaran siapa wanita misterius yang tiba-tiba muncul ini. Kenapa itu terlihat familiar bagiku? Gu Zijing sedikit mengernyit. Dia tampak familiar, tapi dia tidak yakin. Yang paling penting adalah dia terkejut dengan pikirannya sendiri. Jika itu benar-benar yang mulia, bagaimana dia bisa melindungi Ye Qingtian sungguh tidak terbayangkan. Tidak mungkin, itu pasti hanya ilusi. Tapi dia tidak tahu bahwa ketika dia mengatakan itu tampak familiar, Jiang Yunting berbalik dengan gugup, menurutmu itu juga terlihat familiar. Gu Zijing langsung tercengang. Keduanya saling memandang, merasakan keterkejutan dan ketakutan di mata satu sama lain. Jika satu orang menganggapnya familiar, itu mungkin ilusi. Jika dua orang menganggapnya familiar, itu pasti tidak salah. Ini
Kulit kepala mereka mati rasa dan mereka tidak dapat membayangkannya. Fiuh. Saat pikiran mereka melintas, bayangan naga ungu emas muncul dari wanita berpakaian ungu, dan 3,5 orang suci di alam Yuan ungu segera memuntahkan darah dan terbang menjauh. Apakah kekuatan ini cukup? Wanita berbaju ungu menyarungkan pedangnya dan berdiri di udara. Rambut panjangnya berkibar tertiup angin dan tersebar dengan cahaya suci yang redup. Ujung tajam di antara alisnya penuh dengan keagungan seorang raja. Sial, benar-benar orang dewasa itu, cepat pergi ke Binluan Baoyu. Gu Zijing tidak berani menunda lebih lama lagi, dan Jiang Yunting juga sedikit takut. Pada saat yang sama, orang-orang dari segala arah mulai berbicara dengan pelan, dengan ekspresi terkejut di mata mereka. Dari mana datangnya orang kejam ini? Di usianya yang masih sangat muda, ia bisa dengan mudah memukul mundur 3,5 biksu dari alam Yuan ungu dalam satu serangan. Panggilan. 3,5 orang suci alam Ziyuan terluka parah dan jatuh ke tanah. 3,5 orang suci Tianyuan dari Villa Yanyu, Sekte Xiaoyun, dan Gunung Pedang Suyue yang sedang mengadakan pertempuran tidak bisa lagi duduk diam. Sambil berpikir, mereka maju ke depan. Saat mereka mengangkat kepala untuk melihat wanita berbaju ungu, mata mereka bertemu, dan aura mereka tiba-tiba turun. Merasakan tekanan yang tak terlihat, hati saya merasa takut. Apa yang terjadi? Beberapa orang kaget dan bingung. Berhenti. Dengan nyanyian burung phoenix, Binluan Baoyu milik Gu Zijing jatuh dari langit, dan suara mendesing, Gu Zijing dan Jiang Yunting melompat keluar pada saat yang bersamaan. Tidak ada yang diizinkan melakukan apapun. Wajah Gu Zijing tanpa ekspresi, dan dia berteriak dengan dingin untuk menghentikan 3 orang tanah suci yang hendak maju, lalu berbalik dan berlutut dengan Jiang Yunting. Kuil es dan salju, cermin milet. Wan Jianlou, Jiang Yunting. Lihat putri ke-9. Mereka berdua berlutut dengan satu kaki, menundukkan tangan memberi hormat, dan tampak sangat gugup di wajah mereka yang menunduk. Tidak peduli apa, aliansi pedang adalah satu kesatuan. Jika mereka benar-benar bertarung dengan yang mulia, kuil es dan salju dan menara Wanjian tidak akan bisa melarikan diri dengan mudah. Putri ke-9. Ke-3,5 biksu dari alam Tianyuan tiba-tiba terpana. Mereka tampak ketakutan. Ketika mereka melihat bayangan naga yang mengelilingi satu sama lain, wajah mereka tiba-tiba menjadi pucat dan tungkai serta kaki mereka gemetar. Naga emas ungu. Selain yang mulia, siapa lagi di dunia ini yang memiliki garis keturunan naga ilahi emas ungu? Tak heran kekuatan raja di tubuhnya begitu menakutkan. Ledakan. Pada saat ini, bumi tiba-tiba bergetar, dan kuku kuda yang tak terhitung jumlahnya berlarian di tanah. Udara dingin, seperti semburan darah, tiba-tiba masuk, dan seluruh tanah menjadi sedingin es. Tampaknya ada darah yang mengalir, dan langit langsung berubah menjadi darah. Maki Chuan, Master Zilei, dan orang-orang kuat dari Istana Bulu Hitam yang bertarung semuanya terkejut dengan perubahan ini, dan segera menjauhkan diri dan saling berhadapan di udara. Apa yang terjadi? Master Zilei Pik bertanya dengan heran. Penjaga naga, perkemahan berdarah. Makikawa mengenali fenomena aneh ini, wajahnya sedikit berubah, dan dia berbisik pada dirinya sendiri. Saat berikutnya, sekelompok tentara yang menunggangi binatang purba dan eksotik muncul di tanah, dan Dewa Hao Hao datang untuk membunuh mereka. Mereka mengenakan baju perang berdarah, dengan topeng di kepala mereka, dan bendera naga berkibar tertiup angin. Berkemah dalam darah. Legiun terkuat dari pengawal naga ilahi, bukankah mereka adalah pengawal pribadi langsung dari putri ke-9? Mengapa mereka berakhir di kota Kongming? Ini benar-benar aneh. Kam Surat Darah telah memusnahkan kaum barbar Sekte Gu dan jarang meninggalkan kaum barbar selatan. Yang itu, kerumunan orang terkejut dan terlihat sangat terkejut. Di bawah pengaruh batalion karakter darah, celah segera muncul di 7 tanah suci ilmu pedang di belakang tempat Master Puncak pergi. Setelah beberapa saat, tentara berkumpul di tempat Lin Yun melewati kesengsaraan. Pemimpin batalion berdarah sedang menunggangi binatang bertanduk naga. Dia mengangkat topengnya, memperlihatkan wajah muda pucat, dengan niat membunuh yang dingin tertinggal di antara alisnya. Itu adalah wajah yang sepertinya telah kehilangan semua emosi. Jika Lin Yun ada di sini, dia pasti akan mengenali orang ini sebagai Bai Lixuan, Tuan Muda Ling Qiao Jiange. Ada 2 orang lain di samping Bai Lixuan, satu botak, memegang minuman di tangannya, matanya sedikit menyipit, dan wajahnya dipenuhi senyuman tipis. Orang lain yang mengenakan pakaian putih dan membawa gukin di punggungnya adalah Mei Zihua, seorang ahli harpa dan seruling dari keluarga Kagura. Mereka berdua tidak mengenakan pelindung darah, jadi mereka menonjol di kam berlumuran darah. Turun. Tuan Muda Xiaobai mendengus dingin, dan Sue Ziying,
yang memiliki wajah dingin dan tidak berkata apa-apa, semuanya turun. Salut! Bai Lixuan berteriak keras dan memimpin dengan berlutut dengan satu kaki. Temui putri ke-9. Gemetar, diiringi suara gemetar baju besi seragam, suara memberi penghormatan kepada putri ke-9 segera bergema di seluruh dunia dan mengguncang langit. Ketiga setengah biksu dari alam Tianyuan semuanya tercengang. Mereka tercengang dan tidak bisa menutup mulut karena terkejut. Butuh waktu lama sebelum dia menyadari apa yang dia lakukan dan segera memberi hormat. Dahi mereka dipenuhi keringat, tungkai dan kaki mereka gemetar, mereka gugup dan cemas, dan mereka menyeka keringat dengan tangan dari waktu ke waktu. Punggung semua orang terasa dingin dan mereka sangat ketakutan. Ternyata itu adalah putri ke-9. Jika ini benar-benar terjadi, akan ada dua pro dan kontra. Belum lagi tanah suci pedang Dao tempat mereka berasal, bahkan aliansi pedang pun mungkin tidak akan mampu menahan amarah seperti itu. Setelah Kekaisaran Shenlong membalas dendam, sungguh tidak terbayangkan betapa menakutkannya hal itu. Wanita berpakaian ungu itu menoleh ke belakang, lalu Bai Lixuan berdiri, dan Kam berlumuran darah di belakang mereka berdiri secara berurutan. Kamu bukan dari Kekaisaran Shenlong, jadi kamu tidak perlu memberi hormat seperti ini. Wanita berbaju ungu memandang Gu Zijing dan yang lainnya dan berkata dengan lembut. Tidak, saya benar-benar tidak mengetahui sesuatu kali ini, jadi saya dengan gegabah menyerang Yang Mulia. Ini jelas bukan niat dari aliansi pedang. Mohon maafkan saya, Putri. Gu Zijing cukup bertanggung jawab dan menangani masalahnya sendiri, berusaha menjaga postur tubuhnya serendah mungkin agar tidak menimbulkan masalah pada aliansi pedang. Mundur. Wanita berbaju ungu itu melambaikan tangannya tanpa berkata apa-apa. Desir. Pasukan batalion berdarah dengan cepat mendesak, mengepung meja anggur, dan kemudian menyebar dalam lingkaran, dengan cepat memisahkan orang-orang lainnya yang jaraknya ratusan mil. Gu Zijing dan yang lainnya menjadi santai setelah mundur, mengetahui bahwa masalah ini telah selesai. Tapi dia dan Jiang Yunting tidak tahu bagaimana Ye Qingtian bisa terlibat dengan Yang Mulia. Ini adalah putri ke-9 Kekaisaran Shenlong, 3 wanita paling mempesona di dunia saat ini. Bahkan permaisuri menyukai mereka, dan mereka memegang posisi yang sangat dihormati di keluarga kerajaan. Dia sebenarnya mengambil tindakan untuk melindungi Ye Qingtian. Tak heran jika orang seperti Yan Yufila tidak bisa memikirkannya, bahkan dia sendiri pun tidak memikirkannya pada awalnya. Dia hanya memandang pihak lain dari kejauhan dan tidak pernah benar-benar berinteraksi dengannya. Tidak ada yang berani macam-macam dengan Ye Qingtian malam ini, Jiang Yunting berkata, siapapun yang berani memanfaatkan pedang suci tertinggi sekarang mungkin mati tanpa mengetahui caranya. Gu Zijing juga dipenuhi dengan emosi, kematian Zhao Wuji sia-sia. Dia sudah menebak sebelumnya bahwa jika Ye Qingtian berani datang untuk mengambil pedang suci tertinggi, dia pasti akan memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkannya. Tapi sekeras apapun dia memikirkannya, dia tidak bisa membayangkan semuanya akan berakhir seperti ini. Pada saat ini, Lin Yun di meja anggur tiba-tiba membuka matanya. 38 galaksi, matahari bulan, bintang pedang semuanya lolos ke dalam tubuh, dan cahaya di tubuh Lin Yun tertahan. Upaya untuk mencapai nirwana 10 yuan dianggap gagal. Dia mendongak dan matanya bertemu dengan wanita berbaju ungu yang berbalik. Untuk sesaat, mata mereka bertemu, dan mata Lin Yun tiba-tiba bersinar terang, dan dia tidak bisa menyembunyikan keterkejutan di wajahnya. Dia tahu bahwa sesuatu telah terjadi di dunia luar, tetapi hatinya berada di tengah dampak 10 yuan nirwana, dan dia tidak tahu siapa yang akan datang. Saat dia melihat wajah orang lain dengan jelas, dia sangat terkejut. Su Ziao. Pengunjung itu tiba-tiba adalah Su Ziao, yang sudah lama tidak dilihatnya setelah Fu Yun mengucapkan selamat tinggal. Su Ziao mengangguk sedikit, berbalik, dan mendarat di atas kuda naga emas tidak jauh dari situ. Dia memegang kendali dan berkata kepada Lin Yun yang linglung, naik kudanya. Lin Yun tersenyum. Dia memegang pemakaman bunga dan melompat ringan. Ketika bunga itu jatuh, dia duduk di belakang Su Ziao. Aku akan membiarkanmu naik kuda di sebelahku. Su Ziao berkata tidak senang. Aku tahu, tapi yang ini lebih baik. Lin Yun tertawa, mengulurkan tangannya untuk menghentikan pinggang Su Ziao, dan memegang kendali di tangan kanannya. Su Ziao tidak melawan, dan melepaskan tangannya yang memegang kendali, membiarkan Lin Yun mengendalikannya. Berjalan. Lin Yun tertawa keras, dan kuda naga itu segera berlari keluar. Semua orang di Kam Surat Darah tercengang. Tuan Muda Xiao Bai juga tampak terkejut. Setelah beberapa saat, dia kembali sadar dan berkata dengan cepat, ikuti Yang Mulia, Putri.
Biksu botak yang semula tersenyum tiba-tiba membeku, dan senyuman di wajahnya langsung membeku, dan dia berkata sambil menangis, hatiku hancur. Aku tahu itu anak ini. Bukan hanya dia, saat ini, seluruh tempat dipenuhi dengan suara patah hati. Kulit kepala Mei Zihua mati rasa karena terkejut, dan dia dengan cepat bertanya, siapa? Liu San memutar matanya ke arahnya, tanyakan pada dirimu sendiri. Mei Zihua tiba-tiba menjadi cemas. Bagaimana dia berani bertanya pada Su Ziao? Dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk melihatnya. Di kejauhan, Jiang Yunting dan Gu Zijing sama-sama tercengang. Rahang mereka hampir ternganga. Bagaimana ini? Mungkin Anda membacanya dengan benar. Ye Qingtian dan putri ke-9 menunggangi kuda yang sama dan bahkan saling berpegangan pinggang. Bab 2079 kamu bilang begitu, Xiao Linzi. Perang skala besar di alam suci berakhir dengan tenang dengan kedatangan Kam berkarakter darah. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh siapapun. Dalam spekulasi banyak orang, badai ini tidak bisa lagi dihentikan. Dengan jatuhnya Zhao Wuji, Istana Bulu Hitam pasti akan memiliki orang-orang kuat dari alam suci yang berpartisipasi dalam perang. Pertarungan memperebutkan pedang suci tertinggi kemungkinan besar akan berubah menjadi konfrontasi formal antara dua tanah suci. Dengan berdirinya Sekte Tiandao, tidak mungkin kekuatan mereka hanya terlihat di permukaan, dan harus ada cadangan. Setelah orang-orang kuat di alam suci Istana Bulu Hitam berakhir, kekuatan pendukung Sekte Tiandao pasti akan muncul, dan perang suci tidak dapat dihindari. Tidak ada yang menyangka bahwa semuanya akan berakhir begitu tiba-tiba. Dengan kemunculan Su Ziao, Kam Surat Darah datang dan pergi dengan tergesa-gesa, dan protagonis dari insiden tersebut, Ye Qingtian, pergi begitu saja. Beberapa Halfsein dari Istana Bulu Hitam merasa sangat tidak puas. Ekspresi mereka pucat dan mata mereka penuh amarah. Tapi dia tidak berani berbicara dalam kemarahan, dia hanya bisa melihat kavaleri itu pergi. Mengendarai seekor naga dan kuda bersama putri ke-9, bahkan seorang biksu yang kuat pun tidak akan berani mengambil tindakan, apalagi para setengah biksu ini. Sial, kenapa Ye Qingtian terlibat dengan putri ke-9? Sungguh suatu kebetulan. Apakah ini masalahnya? Mereka sangat tidak rela, dan kata-kata mereka dipenuhi amarah. Istana Bulu Hitam adalah penguasa Beiling dan mengklaim tahta di Beiling, namun meski begitu, mereka tidak berani berselisih dengan Kekaisaran Shenlong, yang merupakan raksasa yang tak terbayangkan. Setelah 9 kaisar lahir 3000 tahun yang lalu, mereka menaklukkan segala penjuru dalam waktu singkat dan telah lama menjadi mitos hingga saat ini. Apakah kamu pergi sekarang? Master Puncak Guntur Ungu yang berdiri di samping Makikawa berkata dengan agak tidak percaya. Dia terkejut. Dia tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi. Tidak bisa membaca. Mu Chuan menggelengkan kepalanya, dia tidak tahu hubungan antara Lin Yun dan Su Ziao. Saya khawatir Ye Ziling adalah satu-satunya yang mengetahui hubungan itu, tapi jelas, dia tidak akan menceritakannya. Ledakan. Pada saat ini, kekuatan suci tiba-tiba turun ke lapangan. Sepasang sayap hitam terbentang dari belakang orang kuat di alam suci, dan mendarat di lokasi Istana Bulu Hitam miliknya. Temui Tuan Suci Kong Yang. Para tetua dan murid Istana Bulu Hitam dengan cepat menundukkan tangan mereka. Raja Suci bernama Kong Yang adalah orang kuat di alam suci yang duduk di Istana Bulu Hitam dan menguasai kota Kongming. Wajahnya pucat dan dia terlihat sangat marah. Dalam operasi ini, dia bertindak sebagai cadangan, dan telah menyaksikan pertempuran secara diam-diam, bersiap untuk mengambil pedang suci tertinggi dan pergi jika situasinya menjadi buruk. Dia sangat kuat, sangat dekat dengan Holy Lord, dan telah berkultivasi hampir 1000 tahun. Ya dewa. Semua orang di Istana Bulu Hitam melihat penampilannya, dan mata mereka tiba-tiba menunjukkan kegembiraan. Tuan Suci muncul, dan masalahnya mungkin berbalik. Jika dia mengejarnya sekarang, dia mungkin bisa merebut Ye Qingtian dari Su Ziao. Ini melibatkan pengambilan risiko yang besar, namun bukan berarti tidak mungkin untuk mengambil taruhan. Bahkan jika mereka tidak dapat mengambil tindakan terhadap Ye Qingtian, sekarang setelah Dewa Suci datang, mereka dapat menangkap orang-orang dari Sekte Tiandao dan Jianzong dan memaksa Ye Qingtian untuk kembali. Ya dewa. Mereka sangat bersemangat, ekspresi mereka bersemangat, mata mereka panas, dan mereka ingin meminta Holy Lord untuk mengambil tindakan. Fiuh. Tapi Holy Lord Kong yang tidak menunjukkan tanda-tanda apapun, dia memuntahkan seteguk darah, lalu membungkuk dan menutupi dadanya, tidak mampu berdiri dengan kokoh. Semua orang terkejut dan segera melangkah maju untuk mendukungnya. Haha, kamu masih bisa bertahan lama setelah dipukul olehku. Tuan Suci Istana Bulu Hitam cukup mampu.
Saat tawarannya terdengar, seorang wanita dengan rambut hitam dan mata cerah muncul di depan beberapa orang sambil tersenyum. Dia sangat mempesona, tubuhnya dipenuhi cahaya suci, senyumannya sangat indah, dan wajahnya yang lembut mempesona. Gu Zijing dan Jiang Yunting tampak sedikit terkejut ketika mereka mengenalinya. Ini adalah wanita misterius dari Villa Pedang Tersembunyi. Apakah orang misterius yang bahkan tidak diperhatikan oleh Feng Wuji, juga datang untuk membantu Ye Qingtian? Keluar. Feng Yu berkata dengan kasar, jika kamu berani memanfaatkan pedang suci tertinggi lagi, jangan salahkan aku karena begitu kejam dan langsung membongkar sub kemudi kota Kongming di dalam. Orang-orang di Istana Bulu Hitam merasa sedih dan ingin melangkah maju dan meneriaki mereka dengan marah untuk memisahkan mereka, tetapi di mana mereka menemukan keberanian. Dia adalah Holy Lord. Cepat pergi. Tapi Kong Yang Sengjun menghentikan mereka dan tidak berani tinggal sama sekali, dia berbalik dan pergi karena malu dengan sekelompok orang. Orang-orang dari Istana Bulu Hitam baru saja pergi dengan perasaan kecewa, dan 10 tempat suci ilmu pedang lainnya merasa tidak tahu malu dan pergi dengan tenang, tidak mau tinggal lagi. Perjalanan ini memang ditakdirkan untuk menjadi lelucon, tidak ada manfaat yang bisa didapat, namun menjadi batu loncatan bagi Ye Qingtian. Setelah pertempuran ini, Ye Qingtian pasti akan menjadi terkenal di Kunlun, dan tidak ada yang bisa menghentikan kebangkitannya. Terima kasih banyak kali ini, Sekte Pedang, Master Zileipik berterima kasih kepada Ma Kuan. Mu Chuan tersenyum dan berkata, kita semua dari Dong Huang, tidak perlu sopan, kita harus segera mengikuti, Ye Qingtian juga harus pergi ke Aliansi Suci. Mereka tidak tinggal lama dan mengikuti jejak Kam Surat Darah. Segera, tempat itu berangsur-angsur menjadi tenang. Medan perang yang sangat menakutkan tadi telah sepi, dan para penonton juga bergegas pergi. Segalanya terjadi dengan cepat dan berakhir lebih cepat lagi. Pedang suci tertinggi diambil tanpa bahaya apapun. Setelah menunggu lama, tiba-tiba sesosok tubuh jatuh di ruang terbuka. Ledakan. Pria ini berambut putih dan tampak setengah baya, mengenakan jubah aneh dan kalung tulang tergantung di lehernya. Ada pisau tulang putih di punggungnya, dan ada kemarahan yang mengerikan di antara alisnya, pupilnya terbakar dengan api spiritual yang aneh, membuatnya terlihat sangat menakutkan. Orang ini adalah salah satu dari 7 orang suci Gunung Hitam di Tanah Air Timur, orang suci pedang tulang. Dia dijemput oleh putri ke-9. Kehidupan anak laki-laki cantik ini sungguh menyenangkan, gumam Santo pedang tulang putih pada dirinya sendiri. Dua sosok jatuh dari langit dan muncul di depan Sage pedang tulang pada saat yang sama, menatapnya tanpa ekspresi. Petapa pedang tulang tersenyum dan berkata, Sekte Tiandao sangat menghargai orang suci ini, dan benar-benar mengirimkan 2 orang suci agung untuk mengawasi saya. Orang-orang yang berdiri di depan Sage pedang tulang adalah 2 istri utama Lin Yun, Master Pedang Tian Xuan dan Master Pedang Jing Chen. Mereka sudah lama datang dan tidak ingin menimbulkan sensasi, sehingga mereka tetap menjaganya secara diam-diam. Kapan Sage pedang tulang menjadi anjing Tian Xuanzi? Sage Agung Jing Chen berkata dengan dingin. Mereka mendapat kabar bahwa Tian Xuanzi diam-diam mengundang guru dari Dong Huang untuk mencuri pedang suci tertinggi. Petapa pedang tulang tersenyum dan berkata, persahabatan antara 7 orang suci Gunung Hitam dan Tian Xuanzi telah berlangsung selama lebih dari 200 tahun. Persahabatan ini jauh lebih besar daripada persahabatan manusia dari Sekte Tiandao. Mohon jangan ada kesalahpahaman dengan Sage Agung Jing Chen. Jangan terlibat dalam masalah ini, kata Master Pedang Tian Xuan dengan dingin. Ada apa? Kata Sage pedang tulang sambil tersenyum tapi tidak tersenyum. Mata Master Pedang Tian Xuan sedikit menyipit, wajahnya ditutupi lapisan es, dan ada niat membunuh yang dingin berkumpul di matanya. Wanita benar-benar menakutkan. Mereka bahkan tidak bisa berbicara dengan jelas, dan mereka akan dipukuli dan dibunuh. Aku tidak akan menemanimu lagi. Pedang suci pedang tulang tersenyum, dia naik ke udara dan meninggalkan tempat itu dengan cepat. Lin Yun dan kedua istri majikannya menatap punggung pria ini, namun pada akhirnya mereka tidak memilih untuk mengambil tindakan. 7 orang suci Gunung Hitam masih merupakan keberadaan yang cukup menakutkan di Tanah Air Timur. Tidak perlu rontok kecuali benar-benar diperlukan. Ikuti aku tidak mengkhawatirkan gadis dari Kekaisaran Shenlong itu, Master Pedang Tian Xuan berkata, aku akan pergi ke Villa Pedang Tersembunyi secara langsung. Sage Agung Jing Chen mengangguk putri ke-9 yang tiba-tiba muncul memiliki hubungan dekat dengan Ye Qingtian dan memiliki sikap yang ambigu. Itu di luar rencana kedua orang itu dan sangat tidak biasa. Tidak dapat dipungkiri akan ada gangguan lain, jadi kami harus ikut saja. Saya juga harus mengunjungi Villa Pedang Tersembunyi karena pedang suci telah dipinjam, saya harus menenangkan orang tua itu.
Masalah yang disebabkan oleh Lin Yun terlalu besar, dan tak satu pun dari mereka menyangka konferensi pedang terkenal akan menyebabkan gangguan sebesar itu. Orang ini sangat menyebalkan. Singkatnya, Lin Yun mempermalukan villa pedang tersembunyi sehingga Master Pedang Tian Xuan ingin membantunya mengatasi masalah selanjutnya, jangan sampai masalah ini menjadi tidak terkendali. Villa pedang tersembunyi mungkin tidak memberikan wajah apapun kepada Lin Yun, tetapi ketika Master Pedang Tian Xuan datang sendiri, dia harus memberinya wajah ini. Kuda naga ungu emas Lin Yun dan Su Ziao sangat cepat, melintasi dataran seperti hantu. Bahkan seorang setengah biksu biasa pun akan merasa kesulitan untuk mencapai kecepatan ini. Baru setelah dia melihat garis besar kota di kejauhan, Zijin Longma melambat. "Ziao, kenapa kamu ada di sini?" Lin Yun bertanya dari belakang. "Saya selalu berada di Xinjiang Selatan." Berita tentang konferensi pedang terkenal menyebar ke seluruh Xinjiang Selatan beberapa hari yang lalu. Saat itu, saya merasa itu mungkin Anda. Setelah saya datang, saya melihatnya dengan benar. Su Ziao mencondongkan tubuh pada Lin Yun sambil menunggangi kuda naga emas ungu. Di bagian dada, keduanya sangat dekat. Rambut panjang Ye Ziling yang tertiup angin akan menggores wajah Lin Yun seperti kucing. "Bagaimana kamu tahu itu aku?" kata Lin Yundao. "Sudah waktunya untuk menyerang." Su Ziao menamparkan punggung tangan Lin Yun dengan keras, tamparannya sangat keras dan suaranya sangat keras. Dia tertegun sejenak, lalu tertawa, mengulurkan tangannya lagi, dan perlahan menyentuh tempat dia baru saja ditepuk. Su Ziao menjelaskan, "Saya memiliki benang cinta di jari Anda. Tidak peduli dimanapun Anda berada, tidak peduli bagaimana penampilan Anda, saya akan mengenali Anda." Lin Yun tersenyum canggung, menggenggam jari Su Ziao dengan punggung tangannya, dan berkata sambil tersenyum, "Aku hanya mengujimu." Keduanya sudah bertahun-tahun tidak bertemu, tetapi setelah bertemu, mereka menjadi sangat ramah, tidak ada penghalang sama sekali, dan semua keintiman tampak wajar. Hubungan mereka tidak seperti pasangan pada umumnya, namun mereka tampak saling mencintai lebih dari pasangan lainnya. Ada banyak kata yang tersembunyi di dalam hati kita, dan kita tidak perlu mengucapkan semuanya, sehingga satu sama lain akan memahaminya secara alami. Ini adalah pemahaman diam-diam yang tak terkatakan, sama seperti Lin Yun dan Zhang Hua, mereka sudah lama tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Namun, mengingat hubungan keduanya, Lin Yun lebih memilih menjadi pedang di tangan Su Ziao. "Kami di sini. Turun." Su Ziao meraih kendali dan melihat ke jalan kota megah di depan. Itu adalah kota Guntur Suci, markas besar aliansi suci di perbatasan selatan. Ada susunan teleportasi melintasi perbatasan. "Mengapa kamu tidak ikut denganku?" Lin Yun merasa enggan dan menggenggam jari-jarinya dengan sedikit kekuatan. "Saya juga ingin mengepung dan menekan cabang sekte penyihir Gu. Situasi militer mendesak dan saya harus segera kembali." Su Ziao berbalik, dan wajahnya yang tak tertandingi tepat di depan Lin Yun. Penampilannya yang agung tampak mekar di hati Lin Yun, dengan bunga berwarna-warni bermekaran. Ekspresi Lin Yun tetap tidak berubah, tapi jantungnya berdebar kencang, dia sangat cantik, yang berdampak besar pada Lin Yun. Sebelum Lin Yun sempat bereaksi, Su Ziao mencium mulut Lin Yun, lalu menggigit bibir merahnya dengan keras. Gigitannya sangat keras hingga berdarah. Saat Lin Yun kesakitan, dia sudah diusir dengan ringan oleh Su Ziao. Lin Yun berbalik sedikit dan berdiri di udara, dia menyentuh darah di bibirnya dan tersenyum tak berdaya. "Kamu benar-benar tidak ingin mengantarku pergi?" Lin Yun mengangkat kepalanya dan bertanya. Su Ziao mengangkat matanya dan berkata sambil tersenyum, "Seorang pria bertekad untuk mati, mari kita coba tangannya untuk memperbaiki retakan di langit. Wanita hanya akan mempengaruhi kecepatan menghunus pedangmu. Itulah yang kamu katakan, Xiao Linzi." Lin Yun langsung tertegun dan langsung berkata, "Saya tidak mengucapkan kalimat terakhir." Su Ziao berkata, "Satu hal, jangan berpikir bahwa membunuh 1,5 biksu di alam Ziyuan bukanlah sesuatu yang istimewa. Saya bisa membunuh 100 orang. Jika Anda tidak memasuki dao besar, tidak ada yang kuat di alam Ziyuan." Mulut Lin Yun bergerak-gerak, merasa jijik. "Promosikan menjadi semi-sein secepatnya. Aku akan mengunjungimu nanti. Aku sudah menyiapkan hadiah untukmu." Ketika Su Ziao hendak berbalik, dia tiba-tiba teringat sesuatu, menoleh ke belakang dan tersenyum, "Jangan merindukanku, karena kamu tahu, aku pasti akan merindukanmu." Bab 2080 benar dan salah. "Jangan merindukanku, karena kamu tahu aku pasti akan merindukanmu." Lin Yun adalah orang yang cerdas dan cepat memahami artinya. Rindu itu berat, semakin dalam dipikir maka semakin berat pula obsesinya,
meminta sesuatu namun tidak mendapatkannya akan dibarengi dengan rasa sakit. Jika dia harus menanggung kerinduan ini sendirian, dia bisa menanggungnya sendiri. Su Xiao datang dan pergi dengan tergesa-gesa, bertemu sebentar, berpindah tangan dan segera berpisah. Bahkan mahkota naga Zijin, yang Lin Yun siapkan untuk diberikan padanya, bahkan tidak punya waktu untuk mengeluarkannya. Melihat ke arah mana Su Xiao pergi, Lin Yun tidak bisa mengalihkan pikirannya kembali. Bocah bodoh, kamu masih mencari, bahkan bayangannya pun hilang. Tiba-tiba terdengar ledakan tawa. Lin Yun menoleh ke belakang, tapi Sage Agung Jingchen yang menatapnya dengan senyuman di wajahnya, terlihat jelas bahwa dia sudah lama berada di sini. Istri Tuan. Lin Yun tertegun sejenak, dan kemudian matanya menunjukkan kegembiraan, mengetahui bahwa istrinya pasti ada di belakangnya. Jika dia mendapatkan pedang suci tertinggi, dengan temperamen dua istri majikan, mereka tidak akan pernah melihatnya jatuh ke dalam masalah. Master Zileipik tidak tahu alasannya, jadi dia cukup khawatir, tapi Lin Yun tidak pernah benar-benar takut pada istana bulu hitam. Nak, kapan kamu berhubungan dengan putri ke-9 kita? Gadis kecil ini tidak mudah untuk diajak main-main. Ada sesuatu dalam perkataan Sage Agung Jingchen. Dia mengetahui beberapa kejadian masa lalu tentang Su Xiao. Dia juga anggota keluarga kerajaan Kekaisaran Shenlong. Putri ke-9. Lin Yundao, saya hanya tahu bahwa dia berasal dari istana Kaisar Xuan, saya tidak pernah mengira dia adalah seorang putri. Petapa Agung Jingchen berkata, istana Kaisar Xuan didirikan oleh keluarga kerajaan dari garis keturunan Shenlong. Pada tahun-tahun awal, hampir semua orang memiliki darah Shenlong. Istana ini telah banyak dilonggarkan dalam beberapa tahun terakhir. Tetapi hanya mereka yang memiliki darah Shenlong berhak menerima gelar Longyin. Longyin seharusnya memiliki arti seperti orang suci, tebakan kasar Lin Yun dalam benaknya. Longyin harus pergi ke alam bawah untuk melatih energi kaisar sejak dia masih kecil. Kamu dan dia harus saling mengenal dari alam Xuan Huang. Sage Agung Jingchen dengan cepat menebak sesuatu. Ya, Lin Yun tidak menyangkalnya. Dia sangat berani. Senyum Agung Sage Jingchen sedikit memudar dan berkata, istri guru seharusnya tidak memberitahu Anda hal ini, tetapi Anda harus berpikir dengan hati-hati. Jika Anda benar-benar ingin bersamanya, Anda pasti akan menemui banyak kendala, bahkan rintangan besar. Masalah. Saya tidak takut. Lin Yun tersenyum. Dia ingin mengambil jalan Dewa Pedang, dan bahkan 9 kaisar saat ini bukanlah tujuannya. Dia ingin menjadi pendekar pedang terbaik sepanjang masa. Dia tidak meminta akhirat, tetapi hanya meminta kehidupan ini. Pedang di tangannya akan memotong segalanya. Tusuk langit hingga berkeping-keping dan injak 9 langit. Dibandingkan dengan itu, kendala yang disebutkan istrinya tidak ada apa-apanya, hatinya sangat kuat. Untungnya, saya tidak mempermalukan hidup saya. Saat Lin Yun berbicara, dia menurunkan pedang suci tertinggi dari punggungnya, dengan sedikit rasa bangga di alisnya, dia menyerahkan pedang itu kepada Sage Agung Jingchen. Sage Agung Jingchen terpesona sejenak. Ketika dia berkata aku tidak takut, dia terlihat sangat percaya diri saat dia mengeluarkan pedang suci tertinggi. Ujung tajam itu sepertinya benar-benar tidak menimbulkan rasa takut, membuat orang tanpa sadar mau percaya padanya. Selama Anda memiliki pedang di tangan, Anda tidak takut pada apapun. Sama seperti Yao Guang saat itu, kami, para kultivator pedang, tidak takut berperang. Kamu dan tuanmu persis sama, Sage Agung Jingchen mengambil pedangnya dan tertawa pelan. Dia sepertinya pernah melihat Yao Guang di masa mudanya. Sebagai seorang kultivator pedang, mengapa kita harus takut akan pertempuran? Lin Yun tersenyum dan memikirkan hal lain, apakah pedang ini akan sangat membantu guru dalam mengatasi kesengsaraan? Sage Agung Jingchen berkata dengan lembut, menyematkan semua harapanmu pada pedang ini tentu saja tidak disarankan. Tujuan dari keberadaan pedang ini adalah untuk menargetkan Tian Xuanzi. Menurutmu siapa yang meminjam pedang Tian Xuanzi untuknya? Dia tidak memiliki wajah sebesar itu. Meskipun dia menyendiri dan tidak ada yang berani macam-macam dengannya, kami tidak ingin saudara Wu Ming menderita ketidakadilan ini. Yang lain memilikinya, Yao kamu harus punya cahaya, ini masalah antar wanita. Hati Lin Yun tiba-tiba tergerak, apakah dia permaisuri naga? Tapi melihat kemunculan Grid Sage Jingchen, Lin Yun tidak bisa menahan tawa, kata-kata ini terdengar sangat mirip, jika anak laki-laki lain memilikinya, kamu pasti memilikinya juga. Dari sudut pandang tertentu, Lin Yun cukup iri pada tuannya. Ini urusan antar wanita, jangan pernah mengaku kalah. Apakah orang-orang dari Jianzhong baik-baik saja? Lin Yun menoleh ke belakang dan bertanya. Tidak apa-apa, Bai Ziyuan juga ada di sini, kata Sage Agung Jingchen.
Kedua istri majikan benar-benar datang. Untuk tempat suci, mengirimkan dua dewa agung pada saat yang sama benar-benar menggemparkan dunia. Apakah menurutmu itu berlebihan? Sage Agung Jingchen berkata, tidak lama setelah kamu pergi, Sage Pedang Tulang datang. Kejadian hari ini tidak akan berakhir begitu saja jika gadis kecil itu tidak muncul. Untuk apa dia di sini? Lin Yun mengerutkan kening. Dia tahu bahwa Sein Pedang Tulang, salah satu dari 7 orang suci di Black Mountain, sangatlah menakutkan dan tak terduga. Tentu saja itu pedang di tanganmu. Ini adalah pedang suci tertinggi. Jika digabungkan dengan Qi Xiao, itu bisa mengalahkan senjata dewa, kata Sage Agung Jingchen dengan serius. Masalah ini sudah selesai. Kamu harus kembali ke Sekte Tiandao dulu. Aku akan menyimpan pedangnya dulu, kata Sage Agung Jingchen. Villa Pedang Tersembunyi. Di suatu tempat di Loteng Qianzhang, Master Pedang Tianxuan sedang minum bersama Feng Yuan, dan pedang Master Pedang Tianxuan diletakkan dengan santai di atas meja. Apakah kamu sudah menggunakan pedang ini? Feng Yuan melirik sarungnya dan bertanya sambil memegang cangkir teh. Pedang ini disebut Kingsui, ditempa sendiri 500 tahun yang lalu, dan dianggap sebagai pedang terkenal di Kunlun saat itu. Sangat berguna. Orang suci pedang Tianxuan. Ada yang lebih baik sekarang, kamu bisa memilih yang lain, kata Sage Agung Feng Yuan sambil tersenyum. Feng Yuan adalah ahli pedang langka di dunia, dia memiliki hubungan yang baik dengan sebagian besar pendekar pedang, dan dia juga setengah teman lama Master Pedang Tianxuan. Pedangnya sudah tua, tidak perlu diganti. Master Pedang Tianxuan berkata, apa yang terjadi kali ini telah sangat menyinggung perasaan saya. Jika saya meminjam pedang dari Anda pasti tidak akan meminjamkannya kepada saya, jadi saya hanya bisa melakukan ini. Tidak apa-apa, kamu masih muda. Meskipun kamu tidak sombong, kamu tetaplah seorang pemuda. Kamu tetap harus terukur dalam seranganmu. Meskipun luka Xiaoyu serius, namun tidak berakibat fatal. Sage Agung Feng Yuan tersenyum, yang telah banyak berubah dibandingkan dengan sikap keras kepala sebelumnya yang menolak meminjam pedang. Ekspresi terkejut melintas di kedalaman mata Master Pedang Tianxuan. Sikap Feng Yuan mengejutkannya. Kali ini Villa Pedang Tersembunyi merasa malu dan kehilangan pedangnya. Lin Yun bertindak dengan cara yang sangat flamboyan, tapi Feng Yuan sebenarnya tidak memiliki banyak kemarahan di tubuhnya. Rasa kewaspadaan muncul di hatinya, jika pihak lain marah, dia bisa menemukan cara untuk menebusnya. Namun jika Anda mengatakannya sambil tersenyum dan tidak menghalangi, akan sedikit sulit untuk mengatakannya. Ini adalah hadiah kejuaraannya. Dia pergi dengan tergesa-gesa. Ziyuan, tolong ambilkan kembali untuknya. Feng Yuan menempatkan 2 vas batu giok, masing-masing berisi 30 ramuan bulan dan matahari. Barang langka seperti itu sangat bermanfaat bagi mereka yang menguasai bintang pedang, bahkan Sekte Tiandao pun tidak memiliki banyak stok. Master Pedang Tianxuan terkejut dan tidak yakin, dan tidak terburu-buru untuk mendapatkannya. Sedangkan untuk pedang Tiangang, saya akan meluangkan waktu untuk menempa pedang Tiangang yang lain dan saya tidak akan pernah membiarkan dia menderita kerugian apapun. Dengan tingkat kultivasinya, memang benar dia tidak membutuhkan tungku. Dia yang benar-benar cocok untuknya. Feng Yuan berkata dengan tulus. Master Pedang Tianxuan berkata setelah beberapa saat, tidak perlu bersikap sopan. Feng Yuan menyadari sesuatu dan tersenyum, jangan terlalu banyak berpikir, saya benar-benar tidak mempermasalahkan masalah ini, dan dia mungkin orang yang telah ditunggu-tunggu oleh Villa Pedang Tersembunyi. Master Pedang Tianxuan semakin tidak mengerti, siapa itu? Pemilik sebenarnya dari segel Tianlong kuno. Tapi sekarang masih belum pasti. Itu akan benar-benar ditentukan setelah dia secara resmi menginjakkan kaki di jalan suci. Sage Agung Feng Yuan tidak menjelaskan lebih lanjut. Di kejauhan, di Istana Gantung, Feng Wuji berdiri di depan pagar dan memandang loteng dengan tatapan serius. Master Pedang Tianxuan, dia benar-benar datang sendiri. Bahkan dengan tingkat kultivasi Feng Wuji, dia tidak dapat melihat dengan jelas penampilan Master Pedang Tianxuan. Lawannya ditutupi dengan cahaya pedang yang samar, dan jika Anda melihat lebih dekat, itu sama menyilaukannya dengan matahari. Niat pedang yang ganas itu membuatnya ketakutan. Salah satu dari 3 pendekar pedang terhebat di tanah air timur, ketika orang seperti itu tiba, dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk menghiburnya secara timbal balik, jadi lelaki tua itu hanya bisa mengambil tindakan. Siapa yang kamu lihat? Saat dia melihatnya, ledakan tawa arogan datang, dan Feng Yu lah yang datang. Wuji mengerutkan kening dan memarahi, pelankan suaramu, orang tua itu sedang menghibur orang-orang hebat. Di dunia ini, yang kuat dihormati, Feng Wuji hanya memiliki tingkat kultivasi orang suci, dan dipisahkan dari Master Pedang Tianxuan di seluruh alam.
Bahkan jika dia benar-benar dipromosikan menjadi Sage Agung, masih ada jurang pemisah antara dia dan Master Pedang Tian Xuan. Ada juga perbedaan kuat dan lemah antara Sage Agung dan Sage Agung. Master Pedang Tian Xuan telah mencapai puncak Sage Agung, dan selalu ada kemungkinan untuk mengambil langkah itu dan mencapai alam kekaisaran. Pada saat itu, dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk melihatnya. Bahkan jika Anda adalah pemilik villa pedang tersembunyi, Anda agak tidak nyaman di depan orang seperti itu. Itu Master Pedang Tian Xuan. Feng Yu mencibir dan berkata, aku bertanya-tanya mengapa kamu begitu takut, tetapi Master Pedang Master ini benar-benar memiliki temperamen yang buruk. Pada saat ini, Master Pedang Tian Xuan sepertinya mendengar suara itu dan melirik ke sini. Feng Wuji sangat ketakutan sehingga dia segera berkata, aku berkata, tolong kecilkan suaramu. Feng Yu tersenyum dan berkata, saya bukan kamu. Saya memiliki hubungan yang baik dengan Sister Bai. Dia tersenyum dan melepaskan Feng Wuji, melayang ke udara dengan sosok yang ringan dan lincah. Setelah beberapa naik turun, dia tiba di loteng tempat Master Pedang Tian Xuan dan Feng Yuan sedang minum teh. Saudari Bai, kamu tidak memberitahuku kapan kamu datang. Feng Yu berjalan menuju Master Pedang Tian Xuan secara alami. Dia tahu hubungan antara Master Pedang Tian Xuan dan tuannya, dia tidak berani memanggil istri majikannya seberani Lin Yun, tapi dia juga tidak ingin memanggil paman majikannya. Wajah Feng Yuan tiba-tiba berubah menjadi hijau, nama macam apa ini? Dia dan Master Pedang Tian Xuan adalah generasi yang sama, tetapi Feng Yu sebanding dengan saudara perempuan Master Pedang Tian Xuan. Senioritasnya semuanya bingung sekaligus. Dia hendak memarahinya, tetapi dia melihat Master Pedang Tian Xuan tersenyum dan berkata dengan senyuman yang jarang, saya datang terburu-buru, saya tidak memberitahu saudara perempuan saya. Hehe, ayo kita tinggal beberapa hari lagi. Kalau tidak ada yang perlu dibicarakan dengan lelaki tua ini, kamu hanya pelit meminjam pedang. Ayo, kakak Bai, aku akan mengajakmu berkeliling. Feng Yu menarik Master Pedang Tian Xuan dan hendak pergi. Master Pedang Tian Xuan tersenyum, dan dia hanya ingin pergi, tetapi sebelum bangun, dia tidak lupa mengambil 2 botol giok di atas meja. 30 pil suci Taiyin dan matahari, pil suci ini harus dibawa kembali ke Lin Yun. Ayah! Feng Wuji bergegas sambil berkeringat deras. Dia menyalahkan dirinya sendiri karena tidak menghentikan Feng Yu. Sage Agung Feng Yuan menghela nafas, gadis ini tahu bahwa sikunya mengarah keluar, dan dia benar-benar tidak bisa mengendalikannya. Aku akan mengejarnya kembali, kata Feng Wuji cepat. Itu saja. Petapa Agung Feng Yuan menggelengkan kepalanya, lalu menghela nafas setelah beberapa saat, mungkin aku salah saat itu, dan Yao Guang benar. Jika dia benar, maka ada beberapa hal yang kita tidak bisa diam saja. Benar atau salah, skor totalnya jelas. Feng Wuji sangat terkejut hingga dia tercengang. Orang tua yang telah berusaha menjadi kuat sepanjang hidupnya akhirnya menyerah, dan masih menjadi musuh bebuyutannya, Master Pedang Yao Guang.